Beberapa waktu belakangan ini kan ada sebuah restoran burger yang viral. Namanya Aldi's Burger, punyanya Aldi Taher. Udah banyak sih yang bahas ini, tapi ya saya pengen pengen bahas ini juga dengan perspektif lain. Tapi titik awal viral ini bukan karena rasanya menariknya, tapi lebih karena gaya bertuturnya dia yang spontan dan saya nyebutnya ngasal ya. Ngasal ya nggak harus berarti negatif. Anyway, apapun itu antreannya rame dan bikin makin tambah rame lagi. Mari kita bahas plus minusnya. Halo, saya Ignatius Untung. Selamat datang di Marketing. Nah, si Aldi Taher ini kan sebenarnya emang punya reputasi bikin sensasi macam-macam ya. Mulai dari kisah rumah tangganya dulu kan dia awalnya kan nikah sama Dewi Persik ya. Tapi kita nggak mau bahas itu, ntar jadi infotainment gitu ya. Terus dia bikin konser dengan nyanyiin lagu-lagu Coldplay. Terus dia naik ring tinju ngelawan Vicky Prasetyo. Nah, walaupun awalnya dia pernah dibully banyak orang, kan sempet tuh dia jadi kayak public enemy lah gitu ya. Namun beberapa tahun belakangan gayanya yang ceplas-ceplos ini somehow justru malah direspon positif sama segmen tertentu, segmen muda ya. Dan dia tahu banget gimana manfaatin kesukaannya orang terhadap ceplas-ceplosnya ini. Dan maka dari itu ketika Aldi's Burger muncul, mantra ceplas-ceplosnya pun ngikut di sana karena mungkin itu kekuatannya. Dan suka nggak suka, ini viral, diomongin, banyak yang penasaran, sampai akhirnya rame, antri panjang. Kebetulan saya tinggal di dekat situ, jadi kurang lebih kegambar lah ramenya gimana. Nah, dugaan saya abis ini akan ada orang-orang marketing yang mencoba meniru strateginya. Wah, udah tuh, kamu ikut aja tuh, kayak si Aldi tuh dan sebagainya. Saya yakin akan ada yang begitu, atau mungkin udah ada yang dari bosnya udah bilang, wah kamu contek lah tuh si itu segala macam, dengan modifikasi tertentu pastinya. Nah, maka dari itu saya tertarik untuk bahas apa sih yang mungkin bisa terjadi kalau ini di-copy berdasarkan apa yang sebenarnya bikin strategi ini work dan di area mana jadi ini bisa jadi nggak works. Disclaimer, ini cuma prediksi dengan connecting the dot berdasarkan teori dan realita, jadi bisa aja nggak akurat. Tapi lumayan untuk kita bisa ngelatih thinking proses kita sebenarnya. Kedua, disclaimer, saya bukan fansnya Aldi Taher, walaupun ya nggak ada masalah. Saya termasuk yang ngerasa gayanya dia tidak relevan dengan segmen saya mungkin ya, tapi mungkin juga ada yang relevan. Tapi saya akan tetap profesional untuk melihat dari sisi marketing knowledge yang saya punya ya. Nah, apa yang bikin dia bisa sukses? Yang pertama, relevant style. Jadi suka atau enggak, gaya seperti ini nampaknya tuh relevan aja buat sebagian orang. Dan dari situ ini grab attention. Gayanya itu menarasikan burgernya sedemikian rupa sehingga menarik untuk mereka gitu. Ada yang ngerasa lucu, keren, apapun itu. Jadi narik perhatian. Perhatian jadi modal utama untuk bikin orang mau coba kan. Terutama untuk brand baru yang belum punya credibility dan track record di area ini. Aldi itu kan nggak punya asosiasi, wah dia mah jagonya makanan. Enggak, karena sebelum itu dia kalau nggak salah jualan mie ayam. Gitu ya. Terus habis itu ya biasa-biasa aja. Nah, jadi dia nggak punya reputasi seperti misalnya kalau kita ambil chef apa, Chef Wilgos atau Chef Juna atau siapapun itu. Tapi itu yang coba dimanfaatkan sama dia. Menggunakan mantra-mantra gaya ceplas-ceplosnya dia yang relevan kebetulan sama segmen ini. Yang kedua adalah ini berhasil karena dia menghacking ketenaran orang lain. Jadi dalam narasi mantranya itu Aldi ini kan ngepromosiinnya itu dengan menyebut beberapa nama artis terkenal, Juicy Lucy lah, Rizky Febrian, Mahalini, Gallagher kan, Noel Gallagher gitu ya. Secara nggak langsung akan ngebangun relevansi ke orang-orang yang kenal, apalagi ngefans sama nama-nama tadi gitu. Kemungkinannya bisa dua. Ada yang mungkin terlalu fanatik sama nama-nama yang disebut gitu ya. Terus dia bilang, aduh ini kok Nora sih, ngapain sih dia bawa-bawa begini gitu ya, kayak pansos saja dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang menganggap ini jadi hiburan. Wah kok jadi lucu ya, kok jadi aneh, dan banyak komen positif. Nah, tapi dengan numpang nama-nama terkenal itu, maka seolah-olah ini jadi kayak partnership. Jadi dapat cross exposure ke segmen orang-orang yang ngefans dengan sosok-sosok tersebut, baik positif maupun negatif. Jadi partnership itu kan intinya adalah kita berpartner dengan seseorang atau dengan satu brand yang itu akhirnya membangun relevansi dengan orang-orang yang suka sama atau terasosiasi sama nama-nama tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga mereka juga berpartnership dengan berpartner dengan Pizza Hut gitu ya. Jadi mengadopsi konsep partnership di mana kedua belah pihak itu bisa saling cross exposure. Aldi juga menggandeng Pizza Hut nih yang
khususnya Pizza Hut yang ada di mulut gang tempat tokonya berada gitu ya, tempat restorannya berada. Jadi dia pasang pelang di depan Pizza Hut nunjukin dua arah, sebelah kiri ke Pizza Hut, sebelah kanan ya udah itu tempatnya Aldi. Yang menariknya adalah sebenarnya Pizza Hut nggak begitu butuh-butuh amat pelang itu. Orang Pizza Hut-nya segede banget dan udah lama di situ. Jadi orang udah tahu itu Pizza Hut. Nah, saya penasaran sebenarnya pertimbangannya Pizza Hut menyambut tawaran ini tuh apa? Karena ini jelas menguntungkan Aldi, lebih banyak menguntungkan Aldi ketimbang Pizza Hut-nya. Satu, brand awareness Pizza Hut udah tinggi. Kedua, posisi outletnya pun di pinggir jalan. Mereka pun juga udah lama dan udah punya user base sendiri di sana. Sementara Aldi's Burger ini sebelumnya belum punya user base, walaupun dalam level viral sekarang ya. Tapi nggak yakin orang yang datang ke sana cari Aldi's Burger, lalu misalnya ya, karena nggak kebagian gitu ya, karena antri atau kehabisan, terus habis itu udah deh kita ke Pizza Hut aja gitu. Tapi saya nggak tahu datanya anyway. Tapi secara logik kalau emang mau makan Pizza Hut kan bisa di mana aja termasuk di dekat rumah masing-masing. Nah sebaliknya walaupun secara produk berbeda, namun amat sangat mungkin orang yang tadinya mau ke Pizza Hut jadi belok ke Aldi karena lihat ini ya ternyata yang viral itu ya gitu ya. Oh yaudah deh kita ke Aldi's Burger aja deh. Ada kemungkinan begitu. Jadi menurut saya ini nggak begitu menguntungkan Pizza Hut sih menurut saya. Tapi ini juga kecerdikan Aldi untuk meyakinin Pizza Hut untuk kerjasama di mana Aldi yang outletnya di dalam gang jadi punya exposure terutama ke pelanggan Pizza Hut. Nah terus yang juga penting adalah social proof. Jadi semua activity marketing itu akhirnya kan bergulir jadi snowball effect dengan bantuan social proof. Rumus dasarnya dua, sesuatu yang relevan dan dianggap trending gitu ya, which mantra ceplos-ceplosnya si Aldi ini gitu ya. Dan kedua scarcity, jadi dia relevan trend. Yang kedua adalah scarcity alias langka. Orang bisa kehabisan. Mau pesan aja disuruh balik lagi beberapa jam kemudian untuk ikut antrian. Ketika dua rumusan itu ada, maka social currency-nya kebentuk. Orang jadi makin penasaran, pengen coba, ngerasa kalau gue nggak coba nih, besok kalau teman gue ngobrol, gue nggak bisa ikutan nih, cuma dengerin doang gitu ya. Jadi orang jadi makin antri dan makin diomongin, makin bikin penasaran. Nah gitu ya. Nah terus abis itu pertanyaan besarnya adalah kalau balik lagi ke awal tadi kan pasti ada manajer, ada atasan yang mulai berpikir kayak ya udah kita copy aja. Nah pertanyaannya adalah kalau ada yang mau copy bisa apa enggak? Nah pertama buat saya ini bukan strategi yang mudah di copy karena bergantung sama prinsip namanya messenger effect, yaitu kekuatan di siapa yang menyampaikan pesannya bukan di apa yang disampaikan. Which dalam hal ini Aldi. Jadi ini jalan karena yang ngomong Aldi Taher. Kalau ini diomongin sama yang lain, efeknya bisa berbeda. Berbeda bisa dua arah ya, bisa jadi lebih wah lagi, tapi bisa juga kemungkinannya nggak jalan gitu ya. Nah, tapi si Aldi ini udah punya persepsi yang ceplas-ceplos yang dia bentuk. Plus gimana audiens menganggapnya ini relevan. Nah, mantra yang sama kalau dipakai orang lain, ya tadi tergantung siapa yang ngomong. Kalau nggak punya asosiasi mirip, ya nggak jalan. Malah bisa memunculkan efek negatif, dianggap ikut-ikut, pansos, dan ini malah bisa merusak brand reputasi yang udah dibikin dari dulu. Nah, sementara kedua yang harus dipertimbangkan kalau kita mau mengcopy ini, brand itu ada banyak pagernya. Ini in case ada brand yang mau niru ya, mirip kayak content creator yang nggak semudah itu bisa direplicate untuk brand. Jadi banyak orang hire content creator untuk ngurus sosial medianya dia gitu ya. Padahal nggak selalu bisa gitu. Prinsip pertamanya adalah Aldi ini personal yang walaupun sekarang dia jualan burger tapi core-nya tetap brand Aldi. Aldi yang selama ini trust-nya dibangun sebelum dia jualan burger. Jadi dia nggak gitu punya batasan. Kasarnya mau ngapain aja bisa gitu ya. Orang nggak punya kecurigaan sama dia untuk memperdaya mereka untuk beli burger. Bahkan walaupun sekarang dia jualan burger. Tapi brandnya udah kebangun duluan. Sama kayak selebriti lain, siapapun itu, yang kemudian jualan produk apapun produknya. Trust-nya udah nempel di orangnya, jadi trust-nya terbangun tanpa takut diperdaya untuk, waduh dia nih begini cuma supaya saya beli aja kali gitu kan, enggak. Nah sementara kalau komersial brand kan enggak, dari awal hubungannya udahlah hubungan transaksional. Jadi udah ada ketika transaksional itu kan kita berusaha mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari lawan gitu ya. Dan ini berlaku dua arah. Gimana caranya si penjual itu dia bisa jual sebanyak-banyaknya dengan diskon seminim-minimnya. Sementara pembeli akan fokusnya gimana caranya saya bisa dapat diskon gede, entah dengan pura-pura nggak butuh dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dari awal udah saling menjaga gitu ya, maksudnya saling jaga jarak gitu.
Beda sama kalau sama content creator atau sama sosok seperti ini gitu. Jadi ketika ini ditarik di copy jadi brand, nggak semudah itu gitu loh. Nah jadi dari awal kayak begitu dan itu nggak mudah untuk di copy. Nah kalau Aldi ini kan sebagai entertainer, dia make money dengan mengentertain orang lain. Jadi nggak perlu saling curiga dan menutupi. Jadi trust-nya lebih mudah ketimbang kalau ini dilakukan sama brand. Nah yang kedua, brand itu juga banyak pagernya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Salah satunya karena trust itu penting dan mahal. Jadi dari awal brand itu pasti hati-hati banget. Tunggu deh kalau kita begini gimana? Kalau begitu gimana? Image-nya perlu dijaga dengan baik. Jadi cara-cara kontroversial, saya sebut ini kontroversial. Nanti penjelasannya di bawah ya, di belakangan. Tapi cara-cara ini seringkali nggak jadi pilihan untuk brand. Jadi nggak mudah. Nah, komersial brand juga punya satu barrier besar untuk jalanin ini. Yang pertama, mantra yang dipakai Aldi ini memanfaatkan nama-nama selebriti, bahkan selebriti terkenal ya. Juicy Lucy, Rizky Febrian, Mahalini, Noel Gallagher gitu ya. Yang setahu saya, tolong koreksi atau salah ya, nama-nama tersebut itu disebut secara spontan. Jadi artinya tidak ada izin terlebih dahulu sebelum namanya disebut. Karena Aldi adalah sosok personal, maka nama-nama besar tersebut mungkin nggak mempermasalahkan, udahlah gitu ya. Tapi kira-kira apa yang terjadi kalau nama-nama saya sebutnya dicatut gitu ya, tanpa izin oleh brand-brand misalnya kayak Burger King, KFC atau McDonald, tiba-tiba mereka iklannya Burger King nyebut nama-nama itu. Kan kayaknya udah pasti nama-nama besar itu akan minta royalti karena nama-nama besar itu kan punya nilai komersial. Dan dari situ brand-brand yang mencatut nama sosok-sosok itu juga dapat keuntungan komersial, si Burger King dan sebagainya. Dia dapat keuntungan komersial dengan nyebut nama-nama nama-nama selebriti itu gitu. Produknya jadi terkenal, jadi lebih laku gitu. Jadi wajar aja kalau nama-nama yang disebut itu pada akhirnya akan minta bayaran atau sekedar nggak mengizinkan namanya dipakai. Coba aja kalau mantranya Aldi dirubah, instead of Juicy Lucy diganti jadi Juicy Seger gitu. Atau instead of Rizky Febrian jadi Rizky Setiawan. Instead of Mahalini jadi Mahameru misalnya gitu ya. Mungkin nggak akan jalan. Artinya memang suka nggak suka nama-nama itu punya commercial value yang harusnya itu tetap bayar gitu. Dan atau setidaknya minta izin ya. Dan yang saya tahu ya, koreksi saya kalau salah, kayaknya itu tidak dilakukan ya. Dan itu satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh brand-brand komersial. Jadi kalau kalian punya brand mau mengcopy itu, baiknya jangan, kecuali udah dapat izin tertulis dari yang punya nama. So kesimpulannya, strategi ini nggak mudah untuk dituri orang lain, apalagi commercial brand. Aldi juga nggak gampang replicate, terutama ke high involvement. Nah, ada beberapa catatan penting tentang ini. Apa artinya marketing itu cukup bikin sensasi aja cukup gitu untuk memarketingkan. Ini message yang sejujurnya saya nggak ingin orang ambil. Yes, benar, caranya Aldi ini dalam tanda kutip mencari sensasi gitu ya, tanpa tendensius negatif atau positif gitu ya, tapi ya dia cari sensasi dengan nyebut sana sini, semua orang di message, dia komenin di mana-mana gitu ya. Ini kan cari sensasi. Apa terus habis itu kita copy aja, marketing itu gitu. Saya sejujurnya tidak mau orang mengambil poinnya itu, karena marketing itu kompleks dan nggak bisa asal contek tanpa ngerti konteks. Untuk produk makanan seperti yang dijual si Aldi nih, situasinya kan dia butuh cari perhatian untuk orang nengok. Syukur-syukur orang mau coba, karena dia nggak punya reputasi di sana. Maka attention punya peran penting. Gimana caranya dapetin attention dari audience? Karena burger, apalagi di range harga segitu, masuk kategori low to mid involvement product. Artinya risikonya nggak besar. Kalau nyobain terus ternyata rasanya nggak enak, ya udahlah kita move on gitu ya. Nggak terus habis itu kita nggak bisa tidur berhari-hari nyesel, aduh kemarin kenapa saya beli ya, kan nggak gitu ya. Maka dari itu attention itu jadi pintu masuk yang terbuka lebar. Gimana caranya cari attention, udah deh cari sensasi gitu ya. Walaupun nanti ada konsekuensi lainnya bisa jadi di brand gitu ya. Nah contoh ekstrim sisi lainnya adalah kira-kira orang mau nggak milih kampus simply karena iklannya catchy kayak gitu ya. Iklan kampus terus ngomongin jualan catchy-catchyan dengan mantra ceplas-ceplos begitu ya. Kayaknya dampaknya nggak akan sebesar gitu karena pendidikan resikonya besar. High involvement product nih. Masa iya kita milih sekolah sekedar gara-gara viral marketingnya aja, kan enggak. Maka dari itu cara ini bisa jalan dengan resiko lebih kecil ketika produknya low involvement. Kalau gagal ya udahlah gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengcopy, lihat lagi produk kalian high involvement apa low involvement. Kalau high involvement ini nggak rekomen gitu ya. Nah, terus ada pertanyaan juga kan, ini bakal ngerusak brand apa enggak? Untuk Aldi's Burger buat saya enggak, ini enggak ngerusak brand. Kenapa? Karena pertama, brand equity-nya mereka masih nol, mereka pemain baru. Jadi nggak ada risiko untuk turun. Kedua, makanan adalah produk yang quality-nya
bisa dijustify secara mudah dan tangible. Orang bisa ngerasain. Mau bikin branding yang norak kayak apapun, selama makanannya enak, nggak akan merusak brand. Kan gitu ya. Sebaliknya, marketing sama brandnya mau keren kayak apapun, kalau produknya nggak enak, ya akan jelek aja brandnya. Karena ini makanan. Brand livernya lebih banyak didorong oleh quality makanannya. Justru makin banyak orang cobain, makin cepat brand equity-nya diuji gitu ya. Nah, so konsekuensinya apa? Sama kayak bahasan saya soal viral tempo hari. Karena ini bisnis performance-nya ditunjang oleh viral, risiko viralnya adalah viral ini akan narik orang-orang yang nggak loyal. Pertama, FOMO user. Sebenarnya mereka nggak suka burger, tapi karena lagi viral, ya udah deh, cobain deh. Atau orang-orang yang bahkan nggak suka-suka amat burger, karena penasaran dia beli gitu ya. Ya dia masih mau, tapi ya karena penasaran udah deh gitu ya. Yang begitu nanti udah coba, mungkin udah dia nggak akan balik lagi gitu ya. Bahkan walaupun ini enak gitu ya. Atau baliknya nggak sesering itu gitu. So bisnis harus hati-hati untuk forecast bisnis, jangan overinvested karena besar kemungkinan akan turun walaupun rasanya enak karena FOMO usernya hilang. Orang yang beli karena euforia sehingga beli lebih sering, suatu saat euforianya pun hilang sehingga dia nggak sering beli lagi. Nah, catatan ini buat semua. Yang pertama, di luar berbagai macam hasil positif, secara bisnis ada dua hal yang menurut saya ini jadi pelajaran buruk untuk banyak orang. Ini bisa subjektif, tapi ini masalah etika dan juga bisa ada irisannya ke hukum. Dan saya berharap ini nggak pernah dilakukan oleh Aldi sebenarnya. Yang pertama adalah nyebut nama tanpa izin terlebih dahulu gitu ya. Karena ini nama-nama komersial dan dia dapat commercial value juga dengan menyebut nama-nama itu. Jadi kalau dia nggak izin dulu, ini yang saya khawatirin menginspirasi banyak orang untuk asal jualan, terus habis itu sebut aja nama artis yang terkenal tanpa izin, bahkan ketika nanti dia dapat keuntungan komersial. Nah itu nggak boleh menurut saya, nanti bisa jadi masalah hukum itu. Nah yang kedua adalah bawa nama-nama Tuhan ya, ini bukan produk agama, jadi baiknya nggak bawa-bawa nama Tuhan lah. Masa iya Tuhan ditarik-tarik untuk ngejar sensasi dan attention gitu ya. Jadi biar itu jadi doa pribadi aja antara kita ke Tuhan. Kalau mau usaha doa sama Tuhan udah, tapi kayak jangan terus habis itu digembar-gemborin sana sini sampai pasang billboard terus kayak seolah-olah jadi cari sensasi sih. Buat saya jadi secara etika kayak oh kok gitu amat ya. Nah brand owner baiknya apa? Bukan cuma copy tapi juga ngerti runutan sebab akibatnya kenapa ini bisa jalan, kenapa ini enggak gitu ya. Lalu lihat apakah ini bisa diaplikasikan di konteks kita dan di mana bisa diambil dan mana yang enggak. Jadi enggak asal copy aja. Oke, semoga memberi satu wawasan tambahan. Seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di Marketing episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Dan kalau ada komen, pertanyaan, saran, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.